Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Bendo TVRI Bengkulu untuk sore hari ini dan masih bersama saya Karo Fahmi dan juga narasumber kita ada Bapak Ruslian selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dan juga ada Bapak Rozeka Putra selaku Ketua RT 8 Geraha Mas ya. Dan tema kita masih mengenai waspada penyakit demam berdarah dengue. Nah kita ke Pak Rozi dulu nih. Ini ada yang WA saya nih ya kan bahwa katanya beliau adalah merupakan salah satu yang tinggal di Geraha Mas. Nah, kita mau konfirmasi dulu bahwa memang sudah ada yang tersebar penyakit ini ada 20 orang kurang lebih katanya. Benar atau tidak itu, Pak? Kalau untuk data 20 orang untuk yang melapor dari Geraha Mas itu berdasarkan laporan nih, Pak ya. Berdasarkan laporan itu mungkin nggak sampai. Oh, nggak sampai 20 orang. Oke, baik. Berdasarkan laporan. Tapi mungkin ada beberapa orang warga ada juga yang tidak melapor. Tidak dia melapor, bahkan dia cuma didiamkan aja. Oke, baik. Nah, itu. Dan masih ada yang terkapar katanya di rumah sakit. Masih ada yang terkapar masih. Masih ada yang terkapar di rumah Iya. sakit. Nah, itu sudah dilaporkan belum ke pihak dinas yang terkait untuk dari pihak RT sendiri? Karena di kami di RT 28 itu terdiri dari 3 RT, kalau untuk warga saya itu untuk hari ini itu tidak ada. Okay. Mungkin di RT sebelah, mungkin RT 30 mungkin, itu mungkin bisa jadi. Oke, baik. Nah kita ke Pak ini nih, ke Pak Sulian ya. Nah, kalau misalnya dilaporkan warga nih Pak, tentang terjadinya peningkatan kasus demam berdarah di salah satu wilayah tentunya. Apa yang dilakukan oleh pihak Dinkes sendiri terkait pelaporan tersebut? Ya, pertama yang dilakukan itu pihak puskesmas ya, melakukan mendatangi rumah tempat yang ada kasus BD, yaitu istilahnya kalau di kesehatan penyelidikan epidemiologi. Jadi PE-nya itu pertama dia melihat menanyakan kontak erat si pasien dengan keluarga yang lain, kemudian melihat lingkungan sekitarnya, apakah di sekitar rumahnya ada jentik-jentik nyamuk, ya, kemudian melihat lingkungannya apakah bersih atau tidak. Nah, kemudian melakukan penyelidikan ke minimal 20 rumah. Dan jarak antara yang terkena demam berdarah? Iya, dari 20 rumah dari jarak dari rumah yang terkena demam berdarah. Apakah di sana juga banyak jentik nyamuk ya ataupun genang-genangan air yang menjadi wadah nyamuk Aedes aegypti telur, dan menanyakan juga apakah ada yang terkena demam berdarah. Nah, baru nanti setelah itu apabila hasil PE itu mengindikasikan untuk dilakukan fogging, maka pihak puskesmas dan dinas kesehatan melakukan fogging tersebut. Oke, baik. Nah, pertanyaan kenapa harus 20 rumah, Pak, untuk jaraknya? Apakah misalnya kurang dari 20 atau lebih dari 20 rumah itu apakah nyamuknya yang bermasalah atau seperti apa? Ya, jadi karena tujuan fogging itu membunuh nyamuk dewasa, jadi kemampuan nyamuk itu terbang hanya sekitar ya tidak lebih dari 100 meter ya. Karena populasi nyamuk itu setelah dia tumbuh dewasa, dia kemampuannya terbang tidak lebih dari 100 meter. Jadi kenapa dia 20 rumah tersebut? Oke, baik. Nah, intinya fogging ini masih dianjurkan tentunya, tapi harus melihat terlebih dahulu jenis kasusnya, ya kan? Jenis kasusnya. Kalau sudah melebihi 20 ataupun 20 kasus yang terjadi, dilakukan fogging. Tapi kalau baru 4 kasus di satu wilayah ya, kalau baru 4 atau kurang dari 20 mungkin lebih baik jangan fogging terlebih dahulu ya. Oke. Ada akibat-akibat nggak sih dari fogging ini sendiri, Pak, kalau boleh tahu? Ya, tentunya akibatnya bagi kita ya manusia mungkin karena itu obatnya mengandung pestisida ya, jadi bisa terkontaminasi kepada manusia, terhirup ataupun terkontaminasi kepada makanan. Ya tentunya dalam jangka waktu yang lama, kalau sering terpapar ya pasti akan mengakibatkan tubuh kita berakibat juga ya, dan juga terhadap nyamuk
itu sendiri. Apabila dia pada saat dipogging dia tidak mati, ya bisa terjadi kekebalan. Jadi dia kebal dengan pestisida tersebut, sehingga bila dia bertelur pada saat anaknya menetas nanti ya bisa kebal terhadap pogging yang selanjutnya begitu. Oke, baik. Nah, ke Pak Rozi lagi nih. Nah, kalau terjadi yang namanya demam berdarah tadi udah dilakukan gotong royong nih ya, Pak. Nah, kalau tidak ada demam berdarah, mungkin apakah gotong royong tetap dilakukan di kegiatan RT-nya Bapak atau seperti apa nih? Ya, kalau untuk kegiatan royong itu kan sudah merupakan kewajiban lingkungan, sudah wajib untuk menjaga kebersihan tentunya. Itu tetap kita lakukan. Karena pada waktu musim hujan, ya seperti yang Pak Kabak tadi sampaikan, mungkin kami lalai penyebaran penyakit DBD tadi. Mungkin disitulah perlunya antara dinas terkait dengan sampai tingkat RT untuk saling berkoordinasi, untuk saling intensif, untuk saling bekerja sama tentunya, termasuk warga. Oke, nah untuk di lingkungan RT Bapak sendiri, untuk genangan air sendiri Pak, mungkin dari gotnya atau dari irigasi dari tempat-tempat aliran air sendiri itu cukup baik atau seperti apa? Kalau untuk got, mungkin untuk pembuangan drainasenya mungkin kurang baik, benar, kurang baik. Tapi kami dari selaku warga tetap melakukan gotong royong tetap. Himbauan itu tetap selaku gotong royong untuk membersihkan drainase tetap ada memang. Akan tetapi yang namanya penyakit DBD ini, bakteri D-nya ini kan tempat air yang bersih, tempat air bersih termasuk pot-pot bunga bisa jadi sarang burung, tempat minum burung itu bisa jadi kolam bak mandi itu bisa jadi. Oke, baik. Nah, ada jadwal untuk gotong royong sendiri nggak sih Pak di RT Bapak 28 ini sendiri? Kalau di RT 28 kami melakukan. Oh, ada ya, ada jadwalnya ya? Ya, kalau kami ada untuk kegiatan gotong royong. Oke, baik, luar biasa tentunya. Agar mencegah lebih baik ya? Mencegah lebih baik daripada mengobati, benar. Baik, nah kita akan kembali pemirsa saat lagi tetap bersama kami di Bernard TVRI Bengkulu.